Selamat siang para YouTuber dan sahabat-sahabat YouTube saya. Hari ini saya masih berposisi dekat-dekat rumah ini, teman-teman. Situasi di jalan tempat tinggal saya terbilang lumayan ramai. Kemungkinan di kiri saya ini lagi ada upacara keagamaan. Mungkin ini menyebabkan situasi di seputaran jalan dari tempat tinggal saya ini terbilang sedikit macet. Namun macetnya ini tidak menyebabkan kemacetan yang parah. Jadi ramai lancar, teman-teman. Ini hari Senin menjelang 1 Desember dengan rencana dari pemerintah provinsi yang akan membuka, pemerintah provinsi Bali, teman-teman, yang akan membuka jalur penerbangan internasional yang tempo hari sempat saya melihat situasi di sana, di keberangkatan maupun kedatangan internasional itu memang betul-betul tidak ada aktivitas. Nah, hari ini menjelang dibukanya kembali jalur internasional di Bandara Internasional Ngurah Rai, situasi di Denpasar khususnya terbilang ramai. Seperti yang saya bilang tadi, kemungkinan ini karena pengaruh dari adanya upacara keagamaan di sebelah kiri saya. Jadi karena ini jalur dari selatan ke utara, jadi di utara dari posisi saya sedang men-shoot situasi terkini di Denpasar dan sekitarnya. Mungkin ini videonya akan dipecah-pecah, teman-teman. Jadi biar bisa saya membuat yang lebih bagus gitulah, lebih bagus. Saya sih bukan kameramen, teman-teman, cuma ingin berbuat yang terbaik serta ingin belajar, mungkin bisa menjadi reporter nanti, karena ini kerjaan juga sudah semakin susah. Nah, ini juga saya ingin informasikan khususnya di dekat rumah saya ini sekolah masih di lockdown, jadi tidak ada aktivitas sekolah sampai hari ini, teman-teman. Sekolah masih sepi, cuma yang ada hanya aktivitas para guru-guru aja di sini. Jadi aktivitas murid masih ditiadakan terkait dengan situasi pandemi ini. Jadi untuk sekolah tatap muka di Denpasar khususnya utamanya ini di dekat rumah saya, karena saya kebetulan ini ngambil gambar di seputaran rumah saya. Sekolah tatap mukanya masih belum dimulai, masih masih sebatas sekolah tatap muka, bukan masih sekolah lewat
online gitu teman-teman. Jadi mereka masih daring, sekolah daring, belum sekolah tatap muka, masih sepi teman-teman. Jadi belum ada aktivitas yang normal sekali, belum ada aktivitas yang normal terkait dengan situasi pandemi yang sedang melanda dunia, yang berimbas kemana-mana begitu teman-teman. Oke teman-teman, ini dulu akan saya potong, saya cut dulu videonya. Ntar saya cari gambar sambungannya lagi terkait keadaan atau situasi yang sekarang terjadi di nah, jadi bersin-bersin teman-teman. Jadi terkait dengan situasi yang ada di Kota Denpasar, sementara ini video saya cut dulu. Baik teman-teman, videonya ini kita sambung lagi. Saya ingin melihat penyebab dari kemacetan yang ada di seputaran sini, seputaran tempat saya tadi menginformasikan ke teman-teman. Kira-kira gerangannya apa gitu, biar kita lebih paham penyebab dari kemacetan ini. Karena menurut saya kemungkinan ini faktor dari adanya upacara yang sedang berlangsung di sebelah utara dari posisi saya sekarang berada. Nah, ini kita akan mengarah ke utara teman-teman. Sekalian saya sambil berangkat ke tempat kerja. Saya kerja di jalanan teman-teman, kerja di jalan ini. Jadi sambil saya bekerja gitu maksud saya, bukan sambil ke tempat kerja. Jadi tempat kerja saya itu ada di mana-mana, di mana saya dilempar, di mana saya dibuang, di sana saya berposisi. Begitu teman-teman. Nah, jadi sekarang kita mau cek apa gerangan menjadi penyebab atas macetnya arus lalu lintas di seputaran jalan tempat tinggal saya. Nah, saya lihat di sini banyak ada umbul-umbul khas Bali. Nah, kalau orang Bali bilang itu penyor teman-teman. Nah, ini saya bilang ini kemungkinan ini. Nah, ini karena ada upacara, lihat kendaraan yang parkir kanan kiri. Nah, ini mungkin penyebabnya. Selepas ini mungkin jalurnya akan lebih lancar. Jadi karena ada parkir, jadi badan jalan sedikit sempit. Juga adanya memang karena di sebelum ada yang upacara itu kan ada jalan pecah, itu ada jalan yang dibagi ke kanan itu mengarah ke Kota Denpasar, lurus ini mengarah ke arah jalur Gilimanuk. Nah, jadi kebanyakan mereka menuju ke arah Kota Denpasar, sehingga jalur yang arah Gilimanuk ini menjadi lengang. Nah, ini kan lengang teman-teman. Jadi situasi di sini lengang. Kesimpulan saya itu memang karena faktor adanya upacara, di mana yang hadir pada upacara itu di tempat yang punya hajatan itu banyak membawa kendaraan, dan memang pengguna jalannya lebih mengarah ke arah kota gitu teman-teman. Jadi
jalur tadi tempat saya tinggal tadi itu menjadi sedikit lebih padat. Oke teman-teman, kita tinggalkan informasi yang tadi, kemacetan yang tadi. Kita berlanjut ke informasi posisi saya yang di Jalan Cokroaminoto ini. Nah, ini namanya Jalan Cokroaminoto teman-teman. Ini jalur, kayak ini jalan provinsi ini teman-teman. Jalur yang menuju ke arah Gilimanuk, jalur Denpasar Gilimanuk, kurang lebih begitu. Nah, jalur ini saya lihat tidak macet teman-teman. Jadi kalau volume kendaraan lumayan berseliweran, tapi tidak membuat kepadatan. Jadi termasuk situasi yang sedikit lebih normal, karena ini jam siang teman-teman. Nah, tidak begitu dibuat macet. Nah, kalau kita lurus itu langsung menuju arah Gilimanuk, ke kiri juga bisa Gilimanuk, cuma kita tidak mengarah ke Gilimanuk karena saya tidak ada tumpangan ke arah Gilimanuk. Kecuali besok ada tumpangan ke arah Gilimanuk, pasti saya akan membuat info yang menarik buat teman-teman. Nah, ini jalur yang dari barat menuju timur ini lumayan padat teman-teman nih. Di Jalan Gatot Subroto nih, kita sudah masuk Gatot Subroto. Lumayan panjang teman-teman. Di sini aktivitas atau volume kendaraannya lumayan ramai teman-teman. Ini saya kurang tahu nih apa ini menandakan sebuah situasi yang baru atau bagaimana. Saya tidak tahu. Mudah-mudahan ini akan menjadi sesuatu yang positif buat masyarakat Bali umumnya, khususnya masyarakat Kota Denpasar dan sekitarnya, karena saya orang Denpasar teman-teman. Jadi jadi tidak apa-apalah, saya berharap denyut perekonomian di daerah saya itu bergeliat. Kalau Denpasar tidak bergeliat, saya ntar mau makan pakai apa teman-teman, kan susah. Ya, mudah-mudahan keadaan lalu lintas ini sebagai petunjuk kalau situasi di Kota Denpasar bisa mengalami perubahan yang signifikan mengarah ke situasi yang lebih maju, utamanya sektor ekonomi ini teman-teman, karena itu adalah ujung tombak dari sebuah kehidupan manusia. Kalau ekonominya mandek, berarti kehidupan ini juga akan menjadi mandek. Menurut saya teman-teman, menurut saya itu seperti begitu. Pola pikir saya itu mengartikan denyut ekonomi itu sebagai penanda denyut kehidupan. Kenapa? Karena kalau ekonomi itu tidak bergerak, berarti kehidupan itu juga tidak bergerak teman-teman. Beda ketika belum ada perdagangan itu, manusia itu kan sistemnya itu sistem barter. Jadi kalau di saat itu
kemungkinan mereka lebih condong untuk membangkitkan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, tambang dan lain sebagainya, yang nanti bisa ditukar dengan barang kebutuhan masing-masing manusianya pada zaman itu. Nah, kalau sekarang kayaknya sistem barter itu sudah tidak tepat, sekalipun itu masih bisa berlaku, cuma kan hanya kecil, hanya sebagian kecil. Sekarang orang, kalau dulu barang tukar dengan barang, sekarang barang itu kan ditukar dengan uang, teman-teman, atau uang untuk menukar barang. Kurang lebih begitu. Saya kira seperti itu, teman-teman. Jadi kalau laju ekonomi itu menggeliat, berarti roda kehidupan itu juga menggeliat, teman-teman. Kalau roda ekonomi itu mandek, dengan sendirinya roda kehidupan itu mandek. Bagaimana kita menjalankan hidup kalau tidak ada hasil apa-apa? Kan itu sesuatu hal yang tidak mungkin, begitu, teman-teman. Nah, sementara ini saya lagi ada keperluan yang menjadi sebuah kewajiban sementara, teman-teman. Sementara ini video kita potong dulu, terus kita akan sambung nanti setelah proses saya selesai di rumahnya bos. Begitu, teman-teman. Terima kasih dulu ya. Nanti kita sambung lagi dengan gambar yang lain tentunya, biar lebih afdol begitu. Apakah kita bisa parkir di sini? Ya, kita parkir aja di sini. Oke, teman-teman, nanti saya sambung lagi ya. Baik, teman-teman, kita lanjut lagi setelah terpotong beberapa menit. Waduh, cuaca lagi panas sekali ini, teman-teman. Ini kebetulan saya lewat di masa-masa sulit, masih ada yang membangun, teman-teman. Masih ada yang punya duit. Hebat ya, teman-teman. Yang lainnya susah bayar kredit, yang lain lagi bisa membangun. Hebat. Ya, yang penting ekonomi tetap berputar. Ada penghalang sedikit. Kita ini jalan lingkungan nih, teman-teman. Jalan lingkungan yang sudah ditata oleh pemerintah mungkin nih, sehingga jalan di sini lumayan lebar, cuma belum belum dapat jatah pengaspalan yang bagus. Begitu. Saya ada di dalam dari Jalan Gatot Subroto ini, teman-teman. Jadi ini kayaknya saya masuk ke Jalan Kusuma Bangsa ini.
atau Jalan Bung Tomo ini. Jadi ini jalan yang menjadi jalan lingkungan, sementara jadi jalan lingkungan, bukan jadi jalan protokol, karena di sini masih sepi. Jadi yang memanfaatkan jalan ini mungkin mayoritas masyarakat di sini, saya teman-teman. Begitu teman-teman. Ntar dulu nih, saya mau kok miring ini. Saya punya, aduh. Nah, mungkin ini sudah lebih bagus nih. Oke, kita lagi berada ternyata di Jalan Pondok Indah saya nih teman-teman. Masuk ke Jalan Pondok Indah 1. Kalau itu Jalan Mahendra Data Utara atau Jalan Buluh Indah. Kita ada di Jalan Pondok Indah 1. Jadi ini masih jalan lingkungan perumahan begitu teman-teman. Ini saya punya gambar masih mereng apa masih gimana nih? Masih mereng, masih mereng. Sorry teman-teman. Bahasanya gado-gado. Maklum, orangnya juga gado-gado nih. Gado-gado begitu teman-teman, asal keluar saja. Kita ada di Kecamatan Denpasar Barat. Kalau tidak salah ini wilayah Denpasar Barat nih teman-teman. Kalau saya tidak salah. Nah, sekarang kita akan masuk ke jalan protokol atau jalan utama, begitu kurang lebih. Kalau jalan ini memang arus lalu lintasnya akan jadi lebih padat, karena ini juga jalur penghubung ke arah Kuta, juga ke arah ya termasuk Kuta, airport, apalagi Jimbaran, Uluwatu. Nah, ini jalur penghubung salah satu, karena kan jalur penghubung itu banyak teman-teman, begitu. Jadi ini juga jalan ini juga menjadi pusat bisnis. Kebanyakan di sini kalau yang berbisnis ada kuliner, ada elektronik, ada toko bangunan, begitu teman-teman. Jadi jalur ini memang menjadi jalur bisnis. Sepertinya sini bisnisnya invest mereka di sini kayaknya lebih besar teman-teman. Karena kalau harga sewa di sini sudah lumayan besar juga. Jadi ya masuk akal jalur bisnis ini harus modal besar, begitu kurang lebih dari penilaian saya teman-teman. Kita ini di Denpasar Barat, situasi lalu lintas sudah ya kalau jam segini ini sudah normal namanya teman-teman. Ini memang jalur yang lumayan ramai juga. Hari ini juga situasinya ramai lancar.
kepadatan, walaupun kepadatannya tidak membludak, tapi ini juga termasuk ramai menurut saya ini. Nah, kalau yang datang dari arah selatan itu lumayan panjang juga itu, saya kira itu yang menunggu lampu hijau. Nah, ini yang mau arah ke utara nih lumayan ramai nih teman-teman. Ini termasuk situasi lalu lintas yang normal ini. Ya, saya pikir ini termasuk situasi lalu lintas yang normal, karena sehari-hari apalagi nih siang teman-teman ini memang. Nah, yang datang dari arah barat ini juga lumayan ini. Jadi situasi hari ini memang apa ini pengaruh beberapa hari lagi ini bandara mau dibuka atau bagaimana, saya juga kurang paham. Sekarang ini sepertinya situasinya sudah berangsur-angsur normal ini. Mungkin yang berbeda penghasilan warga dan pasar ini yang belum bisa saya pastikan apakah mereka penghasilannya grafiknya itu menunjukkan arah naik atau stagnan atau malahan turun. Tapi kalau di awal-awal pandemi itu saya yakin tuh boy, anjlok itu betul-betul anjlok, bahkan boleh dibilang minus. Nah, ini coba teman-teman lihat ini, kalau hari-hari biasa ini termasuk antriannya ini panjang ini teman-teman. Memang kalau hari-hari sebelumnya ini memang jam segini, apalagi memang udah sampai di sini nih, antrian untuk menunggu gantian bisa melaju. Nah, sekarang kita sudah mau memasukin jalur Mahendra Data ke selatan. Batasannya saya nggak tahu nih. Nah, ini juga termasuk jalur bisnis. Jadi banyak pertokoan yang sudah dibangun. Cuma jalur ini memang tidak seramai jalur yang di Jalan Buluh Indah atau Jalan Meradata Utara itu. Itu memang pusat bisnisnya lebih ramai daripada di sini. Di sini masih sedikit lebih sepi. Penyebabnya saya kurang tahu, tapi dari dulu perkembangannya ini belum mencapai level atas, masih berproses teman-teman. Kita memasukin Jalan Mahendra Data. Suasana di Jalan Mahendra Data ini terbilang sedikit lebih turun volume kendaraannya. Memang kalau jalur ini memang termasuk jalur yang sedikit lebih sepi daripada Jalan Buluh Indah, karena di jalan ini jadi kendaraan yang datang dari arah selatan itu sampai di perempatan Buluh Indah tadi itu kendaraan sudah pecah, ada yang ke kiri, ke barat, ada yang ke kanan, ke timur, ada yang lurus, begitu kurang lebih. Makanya sehingga jalur di sana itu sedikit lebih padat, karena memang kebanyakan mereka mengarah
utara. Jadi mereka lebih mengarah ke lurus ke pusat-pusat bisnis mungkin atau ke arah jalan dan pasar Gilimanuk. Begitu teman-teman. Jadi perjalanan kita ini di Jalan Medan ini lancar-lancar saja, karena memang tidak ada mungkin transaksi untuk bisnis di sini, karena jalur ini belum seramai jalur Buluh Indah. Tapi ini kita masih masuk wilayah Denpasar Barat nih teman-teman. Situasi lancar, tidak ada hambatan. Perjalanannya lumayan aman, terkendali. Jadi volume kendaraan yang lalu lalang di Mahendra Data volumenya tidak begitu banyak. Kalau tidak begitu banyak nanti salah. Mungkin relatif sama situasinya seperti di masa sebelum pandemi ini merebak. Memang jalur ini memang jalur yang volume kendaraannya boleh dibilang jarang-jarang begitu teman-teman. Walaupun jalur ini menghubungkan kota atau bandara atau Uluwatu atau Nusa Dua, tapi memang kemungkinan penyebabnya adalah karena di daerah utara itu hotel-hotelnya masih lebih sedikit ya, belum berkembang lah begitu boleh dibilang teman-teman. Makanya jalur ini jadi relatif lebih sepi, karena kita mengacu ke pariwisata, karena tambang orang di Bali itu adalah pariwisata, bukan yang lainnya. Jadi ketika pariwisata itu jebol, dengan sendirinya perekonomian ikut menjadi jebol, begitu kurang lebih yang saya tahu. Nah, kita tadi tidak melanjutkan perjalanan mengarah ke Kuta atau bandara dan sekitarnya, karena saya harus standby dulu di sini, rumah teman biasa tempat saya mangkal, sambil menunggu diberi kesempatan untuk mendapatkan rezeki, karena kemarin saya tidak kerja sehubungan ada acara. Jadi hari ini saya kerja dan menunggu rezeki, menunggu durian runtuh. Begitu teman-teman. Nah, saya parkir di sini dulu ya teman-teman. Mungkin situasi sementara, situasi di jalanan seputaran Denpasar sedikit lebih ramai dari biasanya. Bahkan beberapa area juga menunjukkan kesamaan ketika situasinya sebelum masa pandemi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya. Selamat beraktivitas di siang hari ini. Semoga teman-teman semua diberi kesuksesan dan
tentunya tetap bisa melanjutkan segala bentuk tanggung jawab semasa kita hidup di dunia ini. Amin. Sampai jumpa teman-teman.